Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi ke-13, yaitu Antologi sebagai sumber acuan, Internet sebagai sumber acuan, dan penulisan indeks. Anggota kelompok kami yaitu Alvina Agustin dan saya sendiri Adeliani. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang dibuat. Daftar pustaka dapat ditemukan di laporan hasil penelitian, skripsi, makalah, tesis, dan lain sebagainya. Daftar pustaka sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi karya ilmiah, karena jika sebuah karya ilmiah tidak mempunyai daftar pustaka, maka akan diragukan tentang kebenaran karya ilmiah tersebut. Manfaat daftar pustaka. Ada beberapa manfaat dalam pencantuman daftar pustaka, baik bagi penulis, pembaca, atau penyumbang data, atau sumber yang diambil, yaitu yang pertama, memenuhi etika penulisan. Kedua, sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data. Ketiga, sebagai pendukung ide seseorang penulis karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal. Keempat, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. 5. Sebagai referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu diambil. Keenam, mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah tertentu. Fungsi daftar pustaka. Adapun fungsi dari daftar pustaka yaitu sebagai berikut. 1. Dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain. 2. Memberikan sumber informasi yang ditulis agar nanti bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. 3. Menunjukkan bahwa kita tidak sedang membuat karya tulis dengan asal-asalan, melainkan menulis berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, hasil ini untuk mengantisipasi dari tuduhan plagiarisasi intelektual. Berikut ini unsur daftar pustaka, yaitu ada berupa nama penulis atau pengarang, judul buku atau judul artikel, lalu tahun terbit dan edisi, lalu tempat terbit, dan nama penerbit. Kelima unsur ini harus ada dalam setiap penulisan daftar pustaka. Namun jika ada beberapa unsur yang tidak bisa ditemukan dalam sebuah karya tulis rujukan, maka bisa diberi keterangan tambahan. Antologi. Menurut KBBI, antologi adalah kumpulan karya tulis pilihan dari seseorang atau beberapa pengarang. Antologi di dunia buku dan sastra, istilah ini tidaklah asing. Dalam pengertian yang paling sederhana, antologi adalah pengumpulan tulisan dari beberapa penulis. Kumpulan tulisan ini menjadi satu dalam sebuah buku. Karya sastra yang dihimpun dalam antologi bisa berupa kumpulan puisi, syair, pantun, prosa, cerita pendek, dan komik. Bahkan di era modern saat ini, kumpulan karya musik, film, acara radio, maupun acara televisi juga bisa tergolong sebagai antologi. Antologi adalah kumpulan karya banyak orang. Penulisan antologi dalam daftar pustaka. Antologi dapat menjadi acuan untuk suatu penulisan teks akademik. Jika menggunakan suatu antologi, maka wajib menuliskan sumber pada daftar pustaka. Penulisan antologi pada daftar pustaka juga memiliki urutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada nama pengarang. Penjelasan mengenai nama pengarang buku berlaku juga bagi nama pengarang di dalam antologi. Lalu ada tahun terbit karangan. Penjelasan mengenai tahun terbit artikel dan jurnal berlaku juga bagi tahun terbit karangan yang dimuat di dalam antologi.
Jika tahun terbit karangan tidak dinyatakan, yang dicatat adalah tahun terbit antologinya. Lalu ada judul karangan, penjelasan mengenai judul artikel di dalam majalah dan jurnal juga berlaku di dalam judul karangan antologi. Lalu ada nama editor, nama penghimpun, atau editor didahului oleh kata dalam, tidak dicetak miring, dan urutan nama tidak dibalik. Lalu ada tahun terbit antologi, ada kalanya sebuah antologi menghimpun karangan dari tahun yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tahun terbit antologi perlu dicantumkan pula dan ikut dengan tanda titik. Judul antologi. Huruf awal kata-kata di dalam judul diketik dengan huruf kapital, kecuali kata tugas. Judul dicetak miring dan diakhiri dengan tanda titik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina. Selanjutnya ada nomor halaman. Nomor halaman tempat keterangan di dalam antologi dicantumkan setelah judul antologi dan sebelum tempat terbit dengan didahului halaman yang tidak dicetak miring. Lalu selanjutnya ada tempat terbit. Penjelasan mengenai tempat terbit buku berlaku juga bagi tempat terbit pada antologi. Lalu diakhiri dengan nama penerbit. Penjelasan nama penerbit buku berlaku juga bagi nama penerbit pada antologi. Nah, berikut ini ada 3 contoh penulisan antologi dalam daftar pustaka. Untuk contoh pertama, kelompok kami mengambil dari buku Zainal Arifin yang berjudul Metode Penulisan Ilmiah. Seperti pada contoh penulisan daftar pustaka lainnya, penulisan diawali dengan nama pengarang. Lalu dilanjutkan dengan tahun terbit karangan, yaitu di sini pada tahun 2014. Lalu dilanjutkan dengan judul keterangan yang diberi tanda kutip, yaitu di sini ada Kebudayaan Minangkabau. Lalu dilanjutkan dengan nama editor, yaitu dalam Konjaraningrat yang diberi penjelasan editor dalam kurung. Lalu dilanjutkan dengan tahun terbit antologi, yaitu pada tahun 2016. Lalu dilanjutkan dengan judul antologi yang dicetak miring, yaitu Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan tempat terbit, yaitu Jakarta, lalu diberi titik 2, setelah itu diakhiri dengan nama penerbit, yaitu Jambatan. Untuk contoh ketiga terdiri dari nomor halaman. Untuk penulisannya sama seperti contoh pertama dan contoh kedua, namun disisipkan nomor halaman yang terletak setelah judul antologi dan sebelum tempat terbit antologi yang dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya adalah materi internet sebagai sumber acuan. Pada pembahasan kerangka teori karya ilmiah, rujukan dapat pula diambil dari tulisan atau karangan dalam internet yang disajikan seseorang yang dianggap pakar dalam bidangnya. Alamat internet ditampilkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir, tidak menurut abjad. Beberapa alamat internet yang dapat dicantumkan dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Kelompok kami mengambil contoh dari bukunya Zainal Arifin yang berjudul Metode Penulisan Ilmiah. Contoh tersebut diawali dengan menulis sumber, lalu diberi titik 2, lalu mengcopy paste atau menulis alamat internet yang dijadikan sebagai sumber acuan untuk menulis karya ilmiah. Nah, contoh itu dapat dilihat pada slide berikut ini. Selain itu, dilansir dari penerbit thepublish.com bahwa terdapat perbedaan ketentuan cara membuat citasi sumber internet dengan sumber buku dan artikel. Cara membuat citasi sumber internet ada beberapa gaya penulisan yang berbeda dari beberapa sumber. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya penulisan daftar pustaka American Psychological Association yang terdiri dari nama situs atau website, tanggal artikel terbit, judul artikel, waktu mengakses, dan diakhiri dengan alamat internet lengkap. Contohnya seperti di bawah. Lalu yang kedua, ada gaya penulisan daftar pustaka Modern Language Association yang terdiri dari judul artikel, nama website,
tanggal artikel terbit, waktu akses, dan diakhiri dengan alamat internet lengkap yang diberi kurung sudut. Contohnya seperti di bawah. Selanjutnya yang ketiga, ada gaya penulisan daftar pustaka Modern Humanities Research Association yang terdiri dari nama website, judul artikel yang diberi tanda kutip, deskripsi website, tanggal artikel terbit, lalu dilanjutkan dengan alamat internet lengkap yang diberi kurung sudut, lalu diakhiri dengan waktu akses yang diberi kurung siku. Contohnya seperti di bawah. Lalu yang keempat ada gaya penulisan daftar pustaka Chicago yang terdiri dari nama website yang dituju, judul artikel yang diberi tanda kutip, deskripsi website, alamat internet lengkap, dan diakhiri dengan waktu akses yang diberi tanda kurung. Contohnya seperti di bawah. Selanjutnya, gaya penulisan Council of Science Editors yang terdiri dari nama website, judul artikel yang diberi keterangan internet dalam kurung siku, lalu deskripsi website, tanggal artikel terbit, waktu akses yang diberi kurung siku, lalu tersedia dari titik 2 alamat internet lengkap. Contohnya seperti di bawah. Materi selanjutnya adalah penulisan indeks. Indeks adalah sebuah daftar kata atau istilah yang terdapat dalam karangan ilmiah. Penulisan daftar kata harus dilakukan secara berkelompok berdasarkan abjad awal kata atau istilah. Setiap kelompok dipisahkan dengan 4 spasi. Di belakang kata diberi tanda koma dan setelah dijarakkan 1 spasi dicantumkan nomor atau nomor-nomor halaman tempat kata atau istilah tersebut dapat ditemukan. Manfaat dari indeks adalah agar pembaca dapat dengan cepat mencari kata-kata atau istilah-istilah yang diperlukan dalam karangan ilmiah tersebut. Contoh pengetikan indeks dapat dilihat pada gambar di samping ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kelompok kami mengenai antologi sebagai sumber acuan, internet sebagai sumber acuan, dan penulisan indeks. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.